Halo, selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu, walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, baiklah teman-teman, kita akan segera saja untuk memulai hari ini. Kita akan sharing tentang instalasi eh, software apa? Setelah kemarin software instalasi, nah sekarang kita akan mencoba memulai mempraktikkan software 3ds Max. Oke, kita langsung saja mulai. Kita langsung saja untuk saat ini kita mulai dari pengenalan dulu. Yang pertama adalah pengenalan menu dari yang ada di 3ds Max, sangat banyak sekali. Memang untuk penggunaan pertama bisa pusing ya, sangat pusing. Dan kemudian di sini ada select object yang sering akan kita gunakan. Kemudian ini ada select by name, dan di sini ada rectangular selection region atau seleksi berdasarkan daerah atau area. Kita di sini ada comment panel di bagian kanan. Di sini ada geometri, kemudian ada shape, kemudian ada di situ ada shape, kemudian ada light, kemudian ada lampu, kemudian ada kamera dan objek lain. Kita kembalikan dulu ke geometri. Ini adalah disebut dengan comment panel. Kemudian di sini ada yang disebut dengan viewport, area kerja. Di sini ada dari, kemudian di ada top adalah dari, kemudian di sini ada time slider. Tadi viewport yang menentukan kanan kiri atas dilihat dari mana. Kemudian ini ada time slider disampaikan dengan frame 100 misal. Kemudian kita kembalikan ke frame 0. Oke, kemudian di sini ada juga untuk, jadi time slider menentukan animasi. Di sini ada click play, kemudian di sini ada zoom, kemudian ada kemudian ada zoom all, kemudian ada zoom extend, kemudian ada zoom extend all. Kita akan bisa melihat perbedaannya. Oke, kita buat sebuah box untuk standar primitif. Saya klik, kemudian saya perkecil sedikit. Oke, kemudian saya klik, kemudian lepas, kemudian saya drag ke atas, maka akan menghasilkan objek 3 dimensi berupa sebuah box. Dan saya pilih klik select object. Oke, kita perhatikan di sini untuk boxnya dilihat dari top viewport, kemudian front viewport dan left viewport, dan di sini ada perspektif. Kita bisa melihat di sini ada zoom. Ini untuk satu viewport ya. Kemudian ini dari front atau dari depan, kemudian ini dari left atau dari kiri, dan di sini ada dari perspektif. Ini perbedaannya antara zoom dan zoom all. Kalau zoom all, semua perspektif bergerak melakukan zoom. Sekali lagi saya ulang perbedaannya. Kalau zoom itu satu viewport, kemudian kalau zoom all itu all viewport atau semua dari viewport tampilan area kerja 3ds Max. Kemudian di sini ada zoom extend, itu menampilkan satu objek yang dipilih, zoom extend. Nah, kalau di sini ada zoom extend, kemudian kalau zoom extend all itu semua semua melakukan zoom sesuai dengan objek yang dipilih. Kalau tidak ada objek yang dipilih, berarti semua zoom semua objek akan terlihat. Oke, kita pilih tadi box. Saya ulang di sini. Kemudian saya menggunakan pen, saya geser dulu biar tampilannya tidak terlihat, baru zoom extend all. Maka objek akan terlihat sesuai dengan yang dipilih. Oke, sekali lagi zoom extend all, memilih semua. Oke, saya ulang, saya geser. Oke, kemudian saya akan membuat objek berikutnya. Saya letakkan dulu di sebelah kiri untuk top viewport biar dilihat dari kiri. Tadi dari atas, nah ini dari atas. Oke, kemudian ini dari depan. Kemudian saya membuat objek berikutnya adalah sphere. Oke, klik sphere, kemudian klik drag and drop. Jadi kita menggunakan drag and drop. Nah, untuk memindahkan objek ya. Kalau pen tadi memindahkan viewport, kalau ini memindahkan objek. Jadi menggeser objek. Kalau tadi pen itu yang digeser adalah viewport. Oke, next, zoom extend all. Klik, maka akan terlihat semua antara objek box dan sphere. Saya geser lagi, saya buat objek berikutnya yaitu silinder. Oke, klik drag and drop lagi. Kita klik, tahan, kita drag, kemudian kita lepas, kemudian and drop. Jadi klik drag and drop ya tekniknya. Oke, ini sudah terbuat silinder.
So teman-teman, kemudian silahkan mencoba lagi untuk membuat, saya akan membuat torus. Oke. Saya klik and drag and drop juga semuanya, jadi karena 3 dimensi itu 3 langkah, klik, kemudian 1 kali klik, kemudian drag, kemudian lepas dan digeser, kemudian klik sekali, maka disitu akan menghasilkan objek 3 dimensi. Teman-teman perlu banyak latihan untuk membuat objek ini. Oke, T-port, klik, lepas. Oke, saya geser agar tidak berbenturan dengan objek yang lain. Itu saya melihatnya dari top viewport dulu, zoom eksternal, kemudian di sini perspektifnya bisa klik rotate, saya lihat rotasi dari perspektif. Mungkin sekadar himbauan bahwa teman-teman jangan bekerja pada top pada perspektif ya, jadi tampilannya nanti urusannya bingung nanti pada saat jika kita bekerja pada perspektif hanya digunakan untuk melihat. Oke, kemudian kita buat cone, klik and drag and drop lagi, bagian atas kita perkecil, untuk ujungnya kita juga bisa perlebar, namun paling karena cone ya kita akan membuat cone. Kalau ingat kita kata cone adalah kerucut, dengan ini berarti memang untuk objeknya menggunakan bahasa Inggris semua. Oke, zoom extend, ini zoom extend object, jadi cone-nya yang di extend, kemudian saya zoom extend all untuk, kemudian kita pilih geosphere. Apa perbedaan sphere dan geosphere? Oh, ternyata kita bisa melihat perbedaannya. Saya zoom sedikit, di sini bisa melihat, di sini perbedaan dari segmen yang ada di 3D X Max-nya antara geosphere dan, kemudian kita buat tube atau tab ya, saya biar nggak salah sebut tab. Kalau orang bilang ngetap oli ya, ngetap ya, kita buat tab atau tabung. Tapi kalau tabung tadi sudah ada tabung ya, mana silinder itu. Nah di sini untuk piramid kita menggunakan segi 4, piramida segi 4. Jadi kalau dalam objek-objek di di matematika, kemudian kita pilih, setelah tadi sudah buat piramid, saya taruh depan dulu untuk T-portnya tadi, objek T-portnya saya taruh depan. Oke, kemudian saya geser dikit. Oke, teman-teman bisa mencoba semua untuk standar primitif ini, silahkan dicoba dulu. Kemudian zoom extend all, lihat di sini sudah. Oke, saya lihat rotate di perspektifnya cukup bagus. Kemudian saya buat plane. Plane adalah objek dasar yang bisa kita letakkan sebagai dasar objek, dan biasanya kita bisa letak sebagai alas semua objek. Oke, kita klik di sini. Saya lihat kalau kita lihat dari depan dan dari kiri, maka ada objek-objek yang masih ada di bawah plane. Nah, kita coba akan select menggunakan region ini tadi, rectangular slice region. Kemudian kita pilih, oke, kemudian kita move ke atas, kita geser zoom Y ke atas dan agar menyenggol untuk terletak di pada bagian alas. Kemudian ada geosphere-nya kurang turun, saya coba turunkan sedikit. Geosphere-nya kita ke zoom Y-nya kita turunkan. Oke, kemudian ada satu lagi lewat ini ya, torusnya saya turunkan juga agar menyentuh alas atau plane, biar torusnya menyentuh. Oke, kita lihat dari sisi rotasi. Oke, nice. Oke, that's good. Untuk tampilan awal standar primitif, jadi kita belajar untuk membuat standar primitif di 3ds Max. Oke. Next, kemudian kita zoom, kemudian ini dia untuk kurang menyentuh sedikit, untuk sphere-nya saya turunkan lagi sedikit ya, tadi kerasa ngambang. Oke, sudah pas, semua objek sudah menyentuh alas untuk plane. Kemudian kita klik zoom, toggle zoom, jadi satu viewport yang kita lihat. Next, kita simpan dulu, saya buat folder di Documents.
Oke, saya di dokumen, saya buat folder di dokumen saja ya. Di dokumen saya buat folder, saya ketikkan tutorial 3ds Max file. Saya ketikkan 3D, kemudian saya pilih oke, kemudian saya ketikkan nama filenya adalah 01 standar primitif. 01 standar primitif. Oke, teman-teman nanti bisa mencoba sendiri di rumah, tentunya di komputer masing-masing. Oke, standar primitif dan klik save. Oke. Nah, kemudian untuk mengetahui hasil gambar yang kita inginkan tadi, ini kita klik quick render. Kita perlu setting dulu untuk rendernya. Ya, oke, kita klik setting render. Kemudian kita pilih single, kemudian kita pilih resolusi 800/600. Misal salah pencet. Oke, saya ketikkan resolusi misal 1920 1920, kemudian biarkan ini menyesuaikan 1152, biarkan. Oke, kemudian klik media penyimpanannya ditaruh di dokumen, kemudian tutorial 3ds Max. Kemudian saya di sini buat lagi, yaitu namanya render, membuat folder namanya render file. Kemudian saya pilih select folder, kemudian saya pilih JPEG, JPEG ya. Kemudian saya ketikkan di situ ada kita kasih nama 01 standar primitif, kemudian klik save. Jadi JPEG-nya kita oke, kemudian kita klik render. Ya, ini adalah hasil gambar yang akan bisa kita hasilkan menggunakan animasi 3 dimensi. Saya close dulu. Oke, saya close dulu rendernya, saya minimize. Kita cek dulu untuk pada bagian dokumen, klik Windows Explorer, kemudian dokumen, kemudian ada tutorial 3. Tadi ada dokumen 3D tutorial 3ds Max file, next, kemudian ada render file. Ini file dari pembuatannya. Nah, ini adalah file gambarnya. Saya buka. Nah, ini adalah hasil render gambar, hasil render. Saya ulang, kemudian saya klik properties, klik kanan details di tadi ya 1920 kali 1152. Oke. Nah, zoom extend out. Oke, demikian tadi teman-teman untuk proses pembuatan proses pembuatan standar primitif yang teman-teman bisa jadikan untuk belajar awal, step by step belajar 3ds Max, dimulai dari pembuatan objek standar primitif. Tentunya semakin teman-teman semakin banyak melatih pergerakan mouse, drag and dropnya, kemudian kelincahan menghafalkan letak-letak tombol-tombol yang ada di 3ds Max. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut lagi nanti di video-video saya berikutnya tentang 3ds Max, tentunya di channel saya di situ Doni. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen, dan mudah-mudahan saya semakin semangat lagi di dalam proses membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman. Baiklah, oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kaum murid budiman. See you and dak.